Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberaneka-ragaman. Di antaranya memiliki suku, budaya, ras, dan agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang diyakini dan dianut oleh beberapa orang. Ada beberapa agama yang terdapat di Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama adalah agama Islam. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman kepada kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Islam memiliki sebuah rumah ibadah yaitu masjid yang digunakan untuk seluruh umat Islam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam memiliki beberapa ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, berzakat, dan naik haji ke tanah suci. Kemudian agama Islam memiliki hari raya resmi yakni Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Keduanya dirayakan berdasarkan kalender lunar atau Hijriah. Kekristenan adalah agama Abrahamik monoteistik berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus, yang merupakan intisari agama ini. Rumah ibadah agama Kristen disebut gereja. Agama Kristen memiliki kitab suci yakni Injil, yang merupakan inkarnasi, karya pelayanan, penyaliban, dan kebangkitannya. Injil juga berarti catatan-catatan riwayat hidup dan ajaran Yesus. 4 di antaranya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes dianggap kanonik atau sahih dan dijadikan bagian dari Alkitab Kristen. Agama Kristen juga memiliki hari perayaan yang disebut dengan Hari Natal. Berikutnya Hinduisme, atau di Indonesia juga sering disebut dengan agama Hindu, yang merupakan kepercayaan dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung beraneka ragam tradisi. Kepercayaan ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Saiwa, Vaisnava, Sakta. Agama Hindu memiliki rumah ibadah yaitu pura. Praktik keagamaan Hindu meliputi ritus sehari-hari, contohnya puja atau sembahyang, pembacaan doa, perayaan suci pada hari-hari tertentu, dan penziarahan. Susastra Hindu diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, Sruti, apa yang didengar, dan Smriti, apa yang diingat. Kemudian Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Purana, Manusmriti, dan Agama, semuanya tergolong Smriti. Perayaan pada agama Hindu diantaranya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Buddhisme atau juga disebut dengan Buddha adalah sebuah pandangan filosofis berpaham non-teisme yang berasal dari bagian timur anak benua India dengan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Sang Buddha dikenal oleh para Buddhis sebagai Sang Maha Agung yang telah sadar atau tercerahkan, yang membagikan wawasannya untuk makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan batin atau moha. Agama Buddha juga memiliki kitab suci, yakni Buddha Vacana, Tripitaka, Sutra Mahayana, dan Kanon Pali.
Agama Buddha juga memiliki rumah ibadah yaitu vihara dan juga memiliki hari perayaan Waisak atau Waisaka. Dan yang terakhir adalah Konghucu, sebuah kepercayaan yang resmi dan diakui di Indonesia bersama dengan 5 kepercayaan lainnya. Kelenteng merupakan tempat ibadah agama Konghucu. Kemudian kitab suci agama Konghucu terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama Wujing, kitab suci yang 5, yang terdiri dari kitab sanjak suci atau Sijing, kitab dokumen sejarah atau Sujing, kitab wahyu perubahan atau Yijing, kitab suci kesusilaan atau Lijing, kitab Chungkyu atau Chungkyujin. Kemudian Sihu, yaitu kitab yang 4 terdiri atas kitab ajaran besar Dasue, kitab tengah sempurna Zongyong, kitab sabda suci Lunyu, dan kitab Mengzi. Konghucu memiliki hari perayaan yang diperingati oleh penganutnya setiap 1 tahun sekali. Salah satu perayaan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Imlek. Gimana kabarnya? Ada waktu senggang nggak? Kalau ada waktu senggang kita kumpul-kumpul lah bareng-bareng kan sama teman-teman yang lain, diskusi-diskusi santai kan. Oke siap. Ntar ditunggu. Oke, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Saimage, salah satu dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ilmu perbandingan agama ini sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, sehingga nantinya masyarakat terjun ke masyarakat sudah mempunyai ilmu pengetahuan dan pegangan pemahaman bagaimana konsep ajaran agama itu sendiri. Nah, perbandingan agama ini adalah erat hubungannya apa yang diluncurkan oleh Kementerian Agama, bagaimana kita harus memahami konsep moderasi beragama. Moderasi beragama ini bertujuan agar nantinya masyarakat yang bersikap moderat dan saling bertoleransi, semangat kebangsaan dan bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Agama dihadirkan untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.